Susanti dengan nomor induk mahasiswa 240111056. Saya dari kelas MC24B dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang artikel yang berjudul Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini membahas penerapan etika pemasaran Islam dalam strategi digital marketing oleh UMKM di Indonesia. Fokus pada pentingnya etika dalam pemasaran untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di era digital. Konsep utama yang pertama ada etika pemasaran Islam, menekankan pada kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi. Yang kedua ada digital marketing, memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif. Metodologi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan etika pemasaran dalam praktik UMKM. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan. Adapun hasil dan pembahasannya, yang pertama ada prinsip etika pemasaran, yang pertama ada kejujuran dan transparansi dalam informasi produk, yang kedua ada keadilan dalam penetapan harga dan layanan purna jual, ketiga kemanfaatan melalui produk berkualitas dan konten yang edukatif, kedua ada tantangan, yang pertama ada persaingan global yang ketat, kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan teknologi, dan penegakan etika dalam konteks internasional. Adapun solusinya, yang pertama memastikan prinsip etika tetap menjadi pedoman, kedua mengembangkan sikap dan tanggung jawab pribadi, dan inovasi yang tidak mengorbankan prinsip etika. Kesimpulan dari artikel ini, yang pertama, penerapan etika pemasaran Islam dalam digital marketing sangat penting untuk membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dan dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, UMKM tidak hanya dapat meraih sukses secara komersial, tetapi juga mendapatkan berkah dan kepuasan moral. Lanjut, ada review kedua tentang penelitian digital marketing dan dampaknya terhadap peningkatan penjualan produk Rabbani dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini berfokus pada efektivitas strategi pemasaran digital yang digunakan oleh toko Rabbani di Banjarnegara, Indonesia. Penelitian ini menyoroti pertumbuhan pangsa pasar produk Rabbani khususnya di sektor pakaian muslim. Adapun tujuan penelitiannya untuk menguji secara empiris pengaruh strategi pemasaran digital terhadap omset penjualan produk Rabbani untuk menganalisis kesesuaian strategi tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sasaran mahasiswa STAI Tanbihul Gofilin Banjarnegara. Metode pengumpulan data meliputi kuesioner dan wawancara dengan direktur toko. Analisis didasarkan pada berbagai uji statistik untuk memvalidasi temuan. Temuan utamanya, pemasaran digital memiliki dampak positif yang signifikan terhadap penjualan produk Rabbani dengan tingkat pengaruh sebesar 37,4%. Strategi yang diterapkan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, menghindari praktik-praktik seperti maisir, perjudian, gharar, ketidakpastian, dan riba. Selanjutnya ada diskusi. Penelitian ini membahas peran pemasaran digital dalam meningkatkan visibilitas merek dan keterlibatan pelanggan. Dan penelitian ini menekankan pentingnya berpegang pada nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis untuk memastikan transaksi yang beretika. Kesimpulan dari artikel ini, studi ini menyimpulkan bahwa toko Rabbani secara efektif menggunakan strategi pemasaran digital yang sesuai dengan ekonomi Islam yang mengarah pada peningkatan penjualan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi penjualan di pasar digital. Terakhir, ada rekomendasi. Perusahaan harus terus berinovasi dalam strategi pemasaran digital mereka sambil memastikan kepatuhan terhadap standar etika. Dan studi di masa depan dapat memperluas sektor-sektor yang berbeda dalam ekonomi Islam untuk menilai dampak yang lebih luas dari pemasaran digital. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.